Di zaman modern seperti sekarang ini, masih ada saja orang yang percaya, jika pesugihan bisa mewujudkan apapun yang diinginkan, salah satunya kekayaan. Pesugihan adalah ritual yang dipercaya bisa mendatangkan kekayaan secara instan melalui jalan pintas. Sudah hampir 3 tahun, Agus pria Parubaya asal Jawa Tengah ini menghabiskan waktu di tempat tidur. Penyakit lumpuh yang dideritanya, membuatnya tidak mampu melakukan aktivitas secara normal. Jangankan bangkit dari tempat tidur, untuk sekedar menggerakkan bagian tubuhnya saja dia sangat kesulitan. Agus didiagnosa dokter menderita gangguan syaraf dan stroke. Menurut dokter, penyebabnya adalah tekanan darah tinggi, yang sudah dideritanya sejak masih muda. Inilah yang membuat pembuluh darah yang mengarah ke otaknya pecah, sehingga memicu berbagai gangguan syaraf, termasuk kelumpuhan. Namun di luar diagnosa medis tersebut, Agus sangat yakin, bahwa penderitaan yang dialaminya justru terkait dengan sesuatu yang bersifat mistis. Agus menduga bahwa penyakitnya disebabkan oleh gangguan makhluk halus, yakni buto ijo, yang selama ini dipuja oleh majikannya. Dugaan ini muncul, karena terkait dengan perintah majikannya sebelum dirinya lumpuh. Saat itu tiba-tiba saja, Herman sang majikan menyuruhnya untuk mengambil sebuah bungkusan kain mori, yang di dalamnya berisi tanah. Benda itu sebelumnya sudah diletakkan Herman di sebuah makam. Dan kebetulan, saat itu Aguslah yang mengantarkan Herman ke tempat itu. Sehingga kemudian dengan alasan kesibukan, akhirnya Herman menyuruh Agus mengambilnya. Sebagai seorang pengusaha kain, Herman memang kerap menempuh langkah spiritual demi menunjang usahanya. Termasuk, melakukan berbagai bentuk ritual di tempat-tempat keramat. Dan untuk itu, Aguslah yang kerap menemaninya. Karena selama ini, dia bekerja sebagai sopir pribadi Herman. Sehingga kemanapun Herman pergi, Agus selalu mengantarnya. Termasuk, saat mendatangi seorang paranormal, yang menuntunnya untuk memelihara buto ijo. Kepada sang paranormal, Herman menginginkan usahanya cepat maju. Sebab belakangan, persaingan semakin ketat, karena banyak pengusaha baru yang muncul. Agus tidak tahu, bagaimana perintah dukun itu kepada Herman. Yang pasti, setelah pertemuan itu, beberapa hari kemudian, Agus diajak lagi ke Wonogiri, tepatnya di wilayah Sendang Ijo. Di situ, Herman tampak melakukan ritual di sebuah makam. Dan setelah hampir 1 jam, dia keluar dan mengajak Agus untuk pulang. 3 hari kemudian, saat hendak pulang kerja, tiba-tiba Herman memanggilnya. Herman menyuruhnya untuk datang lagi ke makam di Sendang Ijo, tempat di mana Herman melakukan ritual. Dan untuk itu, Herman memberikan uang transport 600.000. Sebenarnya Agus agak keberatan, karena tempatnya cukup jauh. Tapi karena Herman memberi uang, akhirnya Agus berangkat. Agus pikir, bahwa uang itu cukup banyak, kalau hanya buat transport. Karena kalau dihitung-hitung, pergi ke sana pulang pergi, paling banyak cuma habis 5 liter bensin. Dengan sepeda motor miliknya, Agus berangkat ke makam tersebut. Dari tempat kerjanya, butuh waktu sekitar 2,5 jam untuk sampai di Sendang Ijo. Saat sampai di sana, hari sudah menjelang gelap. Dan bersamaan dengan berkumandangnya azan maghrib dari sebuah masjid di dekat makam. Agus pun masuk ke komplek makam tersebut. Agus diperintahkan mengambil sebuah bungkusan kecil. Bungkusan itu adalah pemberian dari dukun Herman, yang kemudian dikubur di dekat batu nisan makam. Agus harus menggali tanah makam, untuk mengambil bungkusan itu. Untunglah benda itu dikubur tidak dalam, sehingga bisa dengan mudah mengambilnya. Usai mengambil bungkusan itu, Agus segera meninggalkan makam. Tapi tidak langsung pulang, melainkan menuju ke rumah Herman. Karena sesuai permintaan Herman, bila bungkusan itu sudah diambil, maka dia menyuruh untuk mengantarkan langsung ke rumahnya. Sampai di rumah sang juragan, di sana Herman sendiri yang menyambut kedatangan Agus.
Mereka berdua lantas berbincang-bincang sebentar di serambi rumah Herman, yang penuh dengan ornamen berbahan ukiran kayu jati. Secangkir kopi susu, serta beberapa macam makanan ringan, tampak tersaji. Dan setelah menghabiskan kopinya, Agus pun berpamitan pulang. Saat pulang, Pak Herman juga sempat memberi Agus oleh-oleh kue terang bulan dengan martabak telur. Katanya buat anak-anak di rumah. Agus pun merasa senang, dan berterima kasih banyak kepadanya. Karena meski sudah diberi imbalan, masih juga diberi oleh-oleh. Sampai di rumah, hari sudah semakin gelap. Jarum jam dinding sudah menunjukkan pukul 9 malam lebih. Bahkan istri Agus pun sudah tertidur saat dirinya datang. Sehingga Ayu, anak bungsunya lah yang membukakan pintu. Kebetulan, Ayu yang duduk di bangku sebuah SMK swasta itu, sedang ada ujian. Jadi dia belajar sampai malam. Melihat ayahnya pulang sambil membawa bungkusan martabak, tentu hati gadis manis ini pun bersukaria. Karena dia bisa belajar sambil makan. Di rumahnya yang sederhana itu, Agus hanya tinggal bersama istri dan anak bungsunya. Malam pun terus merangkak menuju dini hari. Agus dan keluarganya sudah terlelap. Sampai, saat tiba-tiba, kesunyian malam itu, pecah oleh teriakan Agus. Sebab, tiba-tiba saja Agus berteriak merintih kesakitan, sambil memegangi kepalanya. Istrinya yang tidur di sebelahnya pun sontak kaget, dan bertanya apa yang terjadi. Namun Agus tidak bisa menjawab apa-apa. Dia hanya terus memegangi kepalanya. Sakitnya agak reda, setelah istrinya memberinya obat sakit kepala. Agus pun lantas kembali tidur, dan semua sepertinya sudah kembali tenang. Namun, saat mentari pagi menyembulkan wajahnya, kepanikan di rumah Agus kembali terjadi. Sebab tiba-tiba saja Agus tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Dia jadi lumpuh. Dengan dibantu beberapa tetangganya, Agus kemudian dibawa ke rumah sakit. Pihak rumah sakit kemudian memvonis Agus menderita stroke dan harus menjalani perawatan. Tapi, meski sudah dirawat beberapa hari dan menghabiskan banyak biaya, agaknya tidak ada perkembangan yang signifikan pada kondisi Agus. Sehingga, pihak keluarga memutuskan untuk membawanya pulang, untuk dilakukan rawat jalan. Agus akhirnya memang lumpuh. Namun dia tidak putus asa. Beberapa upaya terapi alternatif ditempuhnya. Dan dari salah seorang ahli terapi inilah, dia mendapatkan informasi terkait hubungan penyakitnya dengan laku pesugihan majikannya. Pada awalnya Agus sempat tidak percaya dengan dugaan itu. Tapi setelah dipikir-pikir, agaknya dugaan dari Pak Yono ahli terapi ada benarnya juga. Sebab tepat pada malam Agus terserang penyakit itu, dia bermimpi sangat mengerikan. Agus merasa didatangi sesosok makhluk bertubuh tinggi besar mirip gorila, yang memaksanya untuk ikut dengannya. Dan karena tidak mau, makhluk itu lantas memaksanya. Agus dihajar hingga terjatuh. Lalu rambutnya dijambak dan tubuhnya diseret. Dan saat dijambak itulah, ia merasakan kepalanya sakit sekali, hingga akhirnya terbangun. Dan pukulan di sekujur tubuh yang ia dapatkan, memang membuat tubuhnya lemas tak berdaya. Yang ternyata akibatnya adalah ia jadi lumpuh. Meski mulai menyadari kalau dirinya kemungkinan adalah tumbal dari pesugihan sang majikan. Namun hal itu tidak membuat dirinya menuntut Herman. Sebab dirinya tidak memiliki bukti apapun terkait hal ini.